Selamat sore Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Baik Anissa Gaisani Dayana dengan NIM F240121112 dari Paralel 3 akan menjelaskan mengenai penerapan 5S terhadap kebersihan meja belajar saya. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai 5S itu sendiri. 5S itu sendiri merupakan bagian dari Lean Quality Management System yang dimana penerapan dari metode tersebut bertujuan untuk menghasilkan workspace atau area kerja yang jauh lebih rapi, bersih, terorganisir, sehingga menghasilkan efektivitas yang lebih tinggi. 5S sendiri berasal dari bahasa Jepang, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Seiri yang pertama adalah kegiatan di mana kita mengidentifikasi barang-barang yang masih sering digunakan atau barang-barang yang sudah tidak digunakan. Barang-barang tersebut biasanya diberi red tag. Lalu yang kedua adalah Seiton atau set in order, di mana barang-barang yang sudah diberi red tag sebelumnya akan dipindahkan ke suatu area yang dimana khusus untuk area red tag itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah Seiso atau shine, di mana pada tahapan ini yaitu berfokus terhadap menjaga kebersihan dari area tersebut. Lalu yang keempat adalah Seiketsu atau standardized, di mana pada tahapan ini dibuat semacam SOP atau Standard Operating Procedure yang dilakukan ketika berkegiatan sehari-hari di atas workspace itu sendiri. Selanjutnya adalah Shitsuke atau sustain, di mana tahapan ini adalah mempertahankan kebiasaan baik yang sudah diterapkan dari minggu-minggu sebelumnya pada minggu-minggu yang akan datang. Di sini saya akan menjelaskan penerapan dari 5S yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa ini merupakan datasheet 5S Implementation Program bagi diri saya. Jadi pertama pada week 0 dimulai pada akhir Januari, yaitu kegiatan red tagging of non-essential item and red tag position on workplace. Jadi pada minggu ini saya memberikan red tag dan green tag kepada barang-barang yang ada di atas meja belajar saya. Saya juga memberikan tanda di mana red tag area yang akan saya gunakan pada minggu depan. Jadi di sini bisa dilihat bahwa ini keadaan dari kondisi meja saya sebelumnya, di mana banyak sekali barang yang diletakkan secara tidak beraturan. Di sini saya memberikan sedikit penanda merah, seperti kertas, pengharum ruangan, dan yang lainnya. Lalu di sini adalah foto di bawah kolong meja saya, yang dimana sebenarnya saya lupa untuk memberi red tag, namun hampir seluruhnya merupakan red tag. Dan yang terakhir adalah kondisi dari dokumen saya pada laptop saya, dimana di sini bisa terlihat bahwa masih banyak sekali file-file yang sudah tidak digunakan, bertumpuk menjadi satu dengan file-file yang saya memang butuhkan sehari-harinya. Sehingga di sini masih terlihat sangat berantakan dan penuh. Lalu pada minggu pertama ini juga terdapat tabel 1, di mana tabel ini menjelaskan mengenai seberapa sering saya mengakses barang-barang yang ada di atas meja dan kategori apakah barang tersebut esensial atau tidak esensial. Seperti seperti lampu dari meja belajar, buku, headset, obat, dan yang lain-lainnya. Bisa dilihat bahwa sebenarnya sebagian besar barang-barang yang saya letakkan di atas meja merupakan barang-barang yang esensial dan digunakan hampir setiap harinya. Di bawah ini juga merupakan tabel aktivitas yang saya lakukan di atas meja hampir setiap hari dan seberapa lama saya melakukan aktivitas tersebut dan apakah aktivitas itu esensial atau tidak. Di sini ada 9 kegiatan. Yang pertama itu belajar, sangat esensial dan dilakukan hampir 3 jam, 2-3 jam. Dan bisa dilihat juga pada kegiatan-kegiatan lain, sebagian besar kegiatan yang saya lakukan di atas meja belajar merupakan kegiatan yang esensial. Lalu berlanjut kepada minggu 1 atau minggu kedua dari penerapan, di mana minggu ini merupakan kondisi dari meja dan folder arrangement ketika barang-barang yang sudah tidak digunakan, yang sudah diberi red tag sebelumnya, dipindahkan ke area red tag yang sudah didefinisikan sebelumnya. Seperti pada meja belajar saya, pada minggu lalu saya memberikan red tag area pada pojok kiri atas, dan bisa dilihat barang-barang yang tidak digunakan seperti stiker dan kertas yang sudah tidak digunakan, serta Lego dan pengharum ruangan berada pada pojok kiri meja saya. Dan barang-barang yang lebih penting menurut saya itu diletakkan pada bagian kanan meja. Begitu juga dengan folder file, di mana saya sudah memberikan tag bagi file apa saja yang penting dan tidak penting, dan saya sudah membuat sebuah dokumen, folder dokumen bernamakan red tag, dan saya sudah memindahkan seluruh file yang tidak digunakan kepada red tag area itu. Dan bisa dilihat bahwa foldernya terasa jauh lebih kosong, dan lebih mudah untuk mencari barang yang benar-benar digunakan akhir-akhir ini. Seperti minggu lalu, tabel akses frekuensi juga ada, dan di sini sebagian besar dari barang-barang yang sudah ada di meja minggu lalu saya masukkan lagi karena memang belum saya buang atau belum saya pindahkan ke tempat yang seharusnya. Pada tabel yang kedua, ini merupakan list barang-barang yang saya pindahkan ke area red tag yang sudah disebutkan sebelumnya, Lego, pengharum ruangan, dan kertas yang sudah tidak digunakan, yang dimana diakses sebanyak 0 kali dalam 1 minggu.
Lalu yang ketiga, sama seperti sebelumnya, merupakan list kegiatan yang saya kerjakan di atas meja, dan di sini kegiatannya tidak berubah karena ini merupakan kegiatan yang hampir saya lakukan tiap minggu atau rutin. Nah, di sini merupakan penjelasan perasaan saya setelah memindahkan barang-barang ke retek area. Seperti yang sudah dituliskan di sini bahwa pemindahan barang-barang yang sudah tidak digunakan memberikan saya insight bahwa seberapa berantakannya meja saya sebelum retek area ini diaplikasikan. Dan pemindahan ini memotivasi saya juga untuk melakukan pembersihan lebih lanjut pada minggu-minggu setelahnya. Lalu di sini ada week 2 atau minggu ketiga dari penerapan, di mana ini menjelaskan kondisi dari meja belajar setelah barang-barang pada retek area itu dihilangkan atau dengan kata lain dipindahkan atau dibuang jika memang tidak digunakan. Dan di sini bisa dilihat bahwa meja saya terasa sangat amat jauh lebih lengang dengan retek area yang sudah kosong atau hanya terisi dekorasi yang memang saya letakkan di sana sebagai motivasi saya. Lalu pada folder-folder ini merupakan barang bukti file-file yang saya pindahkan ke retek area yang dihapus seperti pada gambar ini. Ini merupakan isi dari retek yang saya hapus. Dan di sini sama seperti sebelumnya merupakan list dari barang yang sudah tidak digunakan, barang yang diletakkan di atas meja, baik yang digunakan maupun yang tidak digunakan. Di sini bisa dilihat bahwa beberapa barang dari retek sebelumnya sudah dihapus dan menyisakan barang-barang yang memang saya letakkan di atas meja, seperti dekorasi dan pengaruh ruangan. Lalu ini adalah tabel yang menjelaskan bahwa barang-barang yang saya pindahkan dari meja ke tempat lain yang lebih definitif, seperti kontainer biskuit, retainer, paper atau kertas yang sudah tidak digunakan, dan obat batuk yang saya pindahkan ke tempat yang sudah memang dikasihkan untuk barang tersebut, seperti kotak obat, tempat pensil, dan yang lainnya. Lalu ini adalah tabel yang kegiatan yang saya lakukan di atas meja, sama seperti sebelumnya kegiatannya tidak banyak berubah. Yang berubah adalah execution time-nya, di mana pada tabel di minggu-minggu sebelumnya, beberapa kegiatan memerlukan waktu yang lebih lama dikarenakan dengan kondisi mejanya yang jauh lebih berantakan. Lalu di sini adalah perasaan saya setelah melakukan kegiatan pada minggu itu, di mana penghilangan dari barang-barang yang sudah tidak digunakan itu lagi-lagi memberikan saya kesadaran bahwa seberapa banyak barang yang sebenarnya bisa diletakkan di tempat lain dan seberapa berantakan meja saya sebelumnya. Tuh. Lalu pada minggu ketiga atau minggu keempat dari penerapan adalah kondisi di mana meja belajar saya sudah di-arrange dan di space optimization atau pengoptimasian dari pengoptimasian dari peletakan barang-barang di atas meja. Seperti yang bisa dilihat, beberapa barang di atas meja itu terletak berbeda dari yang sebelumnya, di mana barang-barang yang mungkin saya tidak terlalu menggunakan namun masih esensial itu diletakkan di sebelah kiri, dan barang-barang yang memang saya sangat gunakan itu diletakkan di sebelah kanan dari meja, seperti buku, headset, lampu belajar, dan yang lainnya. Ini juga merupakan isi dari folder retek yang sudah saya siapkan sebelumnya, di mana pada minggu ini saya menghapuskan kembali file-file yang memang sudah saya tidak gunakan, dan ini merupakan sisa dari retek tersebut. Seperti biasa, ini merupakan kegiatan dari yang saya kerjakan di atas meja, tidak banyak berubah, selain execution time yang lebih sedikit lagi, lebih kecil lagi bagi beberapa kegiatan, karena meja yang jauh lebih kosong dan lebih memudahkan saya untuk mengambil barang-barang yang memang dibutuhkan. Pada minggu ini juga saya menyusun SOP bagi seluruh kegiatan yang saya lakukan di atas meja, seperti membuka laptop, mengonsumsi obat, menggunakan skincare, dan yang lainnya. Dan di sini bisa dilihat dari SOP kegiatan masing-masing. Ini untuk beberapa kegiatan. Seperti ini, rata-rata SOP dari kegiatan tersebut sangat singkat, dikarenakan saya tidak perlu mengadakan langkah ekstra atau extra step untuk mencari barang tersebut, karena meja saya sudah sebagian besar dirapikan sehingga memudahkan saya untuk melakukan kegiatan tersebut. Lalu ini merupakan week keempat atau week 5 dari penerapan, di mana ini merupakan kondisi dari meja saya ketika sudah di rearrangement dan space optimization. Dan ini merupakan kondisi final dari meja saya yang akan saya terapkan kepada minggu-minggu setelahnya. Bisa dilihat bahwa barang-barang yang saya rasa lebih baik pada posisi kiri, saya pindahkan ke posisi kiri, seperti lampu belajar saya dan headset saya, dan beberapa barang yang memang dibutuhkan saya masukkan ke dalam satu tempat, sehingga lebih mudah lagi dalam mencarinya. Seperti ini, dan ini merupakan kondisi akhir dari kolong meja saya, yang dimana saya mengeluarkan semua box-box yang sudah tidak digunakan, dan ini merupakan kondisi terakhir dari dokumen saya, di mana di sini hanya tersisa file retek dan beberapa file memang saya masih gunakan akhir-akhir ini. Dan ini merupakan hasil akhir perasaan saya setelah menerapkan 5S tersebut. Secara keseluruhan, penerapan 5S ini sangat amat memberikan insight kepada diri saya bahwa meja belajar yang saya anggap rapih sebelumnya ternyata tidak rapi, dan itu memberikan dampak yang sebenarnya tidak saya rasakan terhadap lama kegiatan yang saya lakukan di meja. Seperti
waktu yang lebih lama dibutuhkan untuk mencari barang, lalu waktu yang lebih lama juga untuk menyadari barang tersebut tercecer di atas meja, sehingga penerapan ini memberikan saya insight, selain insight, memberikan saya juga motivasi untuk tetap mengadakan meja saya dengan kondisi yang ada sekarang, agar tidak terjadi kejadian sebelum-sebelumnya, yaitu mencari barang yang membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu, difficulty atau challenge yang saya temui selama penerapan dari 5S ini, yang paling utama adalah konsistensi atau bagaimana saya menjaga meja saya tetap bersih. Karena ketika saya sedang melakukan banyak kegiatan atau ketika saya sedang membongkar sesuatu, keinginan untuk meletakkan banyak barang di atas meja itu sangat besar, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut berpotensi untuk membuat meja saya menjadi berantakan kembali. Itu merupakan challenge, dan jika saya boleh jujur, ada 1 minggu di mana saya meletakkan kembali barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan, namun memang kondisinya pada saat itu lumayan hektik sehingga saya tidak terlalu mempedulikan meja tersebut. Namun saya dalam kurang dari seminggu menyadari kembali bahwa mejanya sudah sangat berantakan, dan saya mulai menerapkan lagi 5S, mulai dari sortir, membuang, dan yang lainnya. Sekian penjelasan dari kegiatan 5S yang sudah saya terapkan selama beberapa minggu terakhir, serta dampaknya kepada diri saya sendiri. Kedepannya saya berharap tidak hanya saya, namun kepada teman-teman saya juga untuk tetap mengimplementasikan dari 5S ini agar efisiensi dan efektivitas dari kerja di atas meja itu bisa dijamin dan bisa lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.